Kalian tahu nggak sih, ada zat yang bisa mengalir sendiri, dan kalau ditaruh di kontainer, bisa manjat keluar dari kontainer itu? Iya, betul. Namanya adalah superfluida. Berbeda dengan fluida biasa, superfluida adalah fluida yang memiliki viskositas nol. Dan dalam lingkaran tertutup, superfluida bisa mengalir secara terus-menerus tanpa gesekan. Saat fluida normal diletakkan dalam wadah silinder, lalu wadah tersebut diputar secara perlahan, fluida tersebut ikut bergerak karena adanya gesekan dalam dinding wadah dan juga viskositas. Sedangkan superfluida akan tetap diam atau membangun vortex kuantum pada kecepatan suhu tertentu. Semakin rendah suhunya, semakin menonjol sifat superfluidanya. Tapi kok bisa? Pada tahun 1895, helium ditemukan untuk pertama kalinya di bumi. Gas helium memiliki sifat unik, yaitu tidak mudah berubah fasa menjadi cair. Titik didihnya pun sangat rendah, 4,2 Kelvin atau sekitar 286 derajat Celcius, dan jika didinginkan sampai suhu 1 Kelvin pun tidak membeku. Nah, ketika suhu diturunkan, densitas helium terus bertambah sampai mencapai maksimumnya dalam suhu 2,17 Kelvin. Di bawah suhu tersebut, densitasnya justru berkurang, lalu stasioner. Kalau digambarkan dalam sebuah grafik halogenis terhadap suhu, terdapat sebuah kurva yang sama bentuknya dengan huruf Yunani lambda. Nah, fenomena ini disebut sebagai transisi lambda dan suhunya disebut temperatur lambda. Nah, menurut teori Landau tentang superfluiditas, ketika sejumlah besar partikel dalam suatu fluida seperti helium 4 didinginkan ke suhu yang sangat rendah, maka partikel-partikel identik tersebut akan memiliki energi dan momentum yang sama, sehingga mereka bisa dianggap sebagai satu kesatuan yang bergerak bersama. Dalam kata lain, mereka berada pada kondisi kuantum yang sama, sehingga dapat disebut sebagai kondensat Bose-Einstein. Karena memiliki kecepatan dan energi yang sama, tidak akan terjadi gesekan di antara partikel-partikel, sehingga tidak terciptanya hambatan dalam fluida tersebut. Atau biar lebih mudah dimengerti, anggap saja seperti sejumlah mobil yang bergerak beriringan dengan kecepatan yang sama. Mobil-mobil akan bergerak bersama tanpa berbenturan atau saling menghambat. Inilah yang memungkinkan superfluida terjadi. Nah, untuk helium, suhu pendinginan ini disebut sebagai temperatur lambda. Jadi dalam kata lain, temperatur lambda adalah titik di mana terjadi transisi antara helium berada pada fluida normal ke superfluida. Cairan helium yang berada di bawah suhu lambda menjadi superfluida. Selain helium 4, beberapa contoh superfluida lainnya adalah helium 3, rubidium 85, dan lithium 6. Superfluida dapat ditemukan di luar angkasa. Arkady Migdal adalah orang yang pertama kali mengusulkan bahwa terdapat superfluida di dalam bintang neutron. Dari hasil penelitian, ditemukan bintang neutron yang merupakan hasil dari pendinginan cepat dengan kandungan yang sangat padat. Dengan kandungan yang sangat padat ini, pendinginan cepat tersebut menghasilkan bukti langsung bahwa inti bintang neutron terbuat dari material superfluida. Terdapat beberapa aplikasi superfluida. Sebagai contoh, satelit astronomi infrared yang diluncurkan pada tahun 1983 menggunakan 720 liter helium superfluida untuk pendinginan, sehingga dapat mempertahankan suhu 1,6 Kelvin. Helium superfluida juga digunakan sebagai pelarut kuantum dalam teknik spektroskopik. Ketika suatu molekul dilarutkan dalam helium superfluida, molekul tersebut berkelakuan seperti ketika sedang berada dalam fase gas. Superfluida merupakan konsep yang menarik dalam fisika. Akan tetapi, sampai sekarang, masih ada hal-hal yang kita belum ketahui tentang superfluida. Maka pengembangan dan penelitian lebih lanjut tetap dilakukan dalam bidang ini hingga saat ini.